Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak Allah yang telah meluaskan nikmat iman dan Islam, yang telah mengaruniakan limpah sehat dan sempat, dan yang telah memberikan keutamaan bagi orang yang berilmu, sebagaimana keutamaan purnama atas seluruh bintang-bintang. Salawat dan salam senantiasa terhatur kepada Nabi Muhammad SAW, lelaki yang padanya terhimpun seluruh cerminan akhlak Quran. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Zulfarah Matina sebagai penulis pertama dari perwakilan tim paper Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian ada rekan saya Galuh Ayu Nugrahaningrum sebagai penulis kedua. Kemudian saya Ambarwati Wijayaningsih sebagai penulis ketiga. Dan saya Susatyo Yuwono sebagai penulis keempat. Slide-nya bisa ditampilkan. Penelitian kami berjudul Dukungan Sosial pada Keluarga yang Divonis COVID-19. Pertama-tama di Indonesia, berdasarkan laman covid19.go.id, Indonesia masih berada di posisi ke-21 dunia dalam jajaran kasus tertinggi. Total kasus COVID-19 sendiri per tanggal 25 November dilaporkan berjumlah sebanyak 511.836 kasus dengan 16.225 diantaranya meninggal dunia dan sebanyak 429.807 diantaranya sembuh. Virus ini ketika terus menyebar ke seluruh dunia, virus yang menyebabkan pandemi global ini membawa banyak tantangan dan tekanan baru termasuk resiko kesehatan fisik dan ketahanan psikologis. Selain itu, terdapat permasalahan dan ancaman sosial yang serius bagi keberlangsungan perawatan kesehatan karena timbul stigma negatif terkait dengan COVID-19 sendiri. Munculnya stigma negatif terhadap pasien, penyintas, dan keluarga pasien COVID-19 ini sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Bakti tahun 2020 di India, petugas kesehatan telah menjadi target stigma alami di masyarakat dengan dokter dan staf medis yang menangani pasien COVID-19 menghadapi pengucilan sosial yang substansial. Mereka diminta mengosongkan rumah kontrakan, kemudian bahkan diserang saat menjalankan tugasnya. Sebagaimana di India, di Meksiko juga dokter dan perawat ditemukan menggunakan sepeda karena mereka dilaporkan tidak diberikan akses ke transportasi umum dan menjadi sasaran serangan fisik. Adanya stigma ini membuat kecenderungan bagi masyarakat untuk menyembunyikan simptom. Bagi para penyintas COVID-19 sendiri, keberadaan stigma tersebut juga dapat mempengaruhi proses pemulihan bagi penderita. Kemudian, salah satu upaya untuk mendukung kesehatan mental pada pasien penyintas COVID-19 serta keluarga, salah satunya melalui dukungan sosial. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ridho di tahun 2020, sebanyak 53,6% responden penyintas mengaku mengandalkan pasangan saat pertama kali mengetahui mereka positif COVID-19. Kemudian, dukungan yang dibutuhkan selanjutnya adalah kepada orang tua sebanyak 21% dan selanjutnya adalah teman-teman kerja sebanyak 10,5%. Adanya dukungan sosial ini dapat membuat individu menjadi pribadi yang lebih kuat dalam menghadapi masalah dan percaya diri yang baik. Oleh karena itu, pentingnya dukungan sosial dari lingkungan terdekat pada pasien atau keluarga yang divonis COVID-19 dapat membangun persepsi bahwa mereka masih diperhatikan, dicintai, dan dihargai. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dukungan sosial pada keluarga yang divonis positif COVID-19. Melalui penelitian ini juga diharapkan mampu mengurangi stigma negatif yang berkembang di masyarakat dan dapat mempercepat pemulihan pada pasien positif COVID-19. Next. Metode penelitian yang kami gunakan menggunakan pendekatan kualitatif jenis fenomenologi dengan sebanyak orang partisipan yang dirinya ataupun keluarganya pernah divonis positif COVID-19.
Kemudian pengumpulan data menggunakan kuesioner terbuka melalui media Google Form dan data yang kami dapatkan dianalisis menggunakan analisis konten. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Adapun partisipan penelitian ini diketahui bahwa 3 dari 11 partisipan merupakan caregiver atau keluarga dari pasien positif COVID-19. Kemudian untuk hasil yang didapatkan yaitu keyakinan akan sembuh dari COVID-19 ini diketahui bahwa 10 dari 11 orang responden meyakini sembuh akan dari COVID-19. Di antaranya karena keyakinan terhadap pertolongan dari Allah dan sebagai manusia hanya bisa bersabar, bersyukur, serta berikhtiar. Lalu karena adanya pikiran yang positif bahwa semua hal akan membaik, adanya dukungan dari lingkungan terdekat, adanya kekuatan sistem imun dan kesehatan, serta menerapkan pola hidup sehat dan menjaga jarak. Sedangkan satu subjek kurang meyakini kesembuhan dari COVID-19 disebabkan karena subjek tersebut memiliki pengalaman sakit yang cukup parah sebelumnya. Selanjutnya, bentuk dukungan dari tetangga bermacam-macam. Di antaranya dukungan sosial, dukungan emosional berupa menanyakan kabar, memberikan semangat dan kenyamanan di lingkungan rumah dengan tidak mengucilkan pasien maupun keluarga, lalu ada mendoakan sembuh dan menawarkan bantuan. Untuk dukungan instrumental, para tetangga mencukupi kebutuhan pokok dari sembako, makanan, kebutuhan rumah tangga, serta pemenuhan obat-obatan. Lalu untuk dukungan informasi, tetangga melakukan disinfektan di lingkungan desa serta menutup portal jalan agar penyebaran virus tidak kian masif. Namun ada juga tetangga yang tidak melakukan apa-apa dan cenderung bersikap masa bodoh. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk bentuk dukungan dari rekan kerja sendiri, di sini ada hasil yang menunjukkan bahwa bentuk dukungan dari rekan kerja itu cenderung menunjukkan kepedulian yang lebih besar. Hal ini dapat diketahui dari beberapa bentuk dukungan, yaitu yang pertama, bersikap suportif dengan tidak mengucilkan penyintas, kemudian memberikan semangat, bersikap positif, memberikan pemakluman dan dukungan ketika penyintas dan caregiver sedang berada dalam upaya isolasi mandiri demi menghentikan penyebaran virus COVID-19. Kemudian ada yang membantu keperluan administrasi seperti melaporkan status positif penyintas kepada pihak desa. Juga ada yang memberikan layanan swab gratis ketika salah satu teman kerjanya itu ada yang diketahui positif COVID-19. Ada juga yang memberikan bantuan logistik seperti makanan dan juga ada yang memberikan bantuan finansial. Namun di antara bentuk dukungan dari rekan kerja tersebut, terdapat juga rekan kerja yang memang berpendapat negatif terkait COVID-19 sehingga menimbulkan hoaks seperti itu. Untuk selanjutnya, kesimpulan dari hasil penelitian kami yaitu dukungan sosial itu menjadi suatu hal yang berperan penting bagi keluarga yang divonis positif COVID-19. Hal ini dikarenakan adanya support dari orang-orang terdekat seperti keluarga, tetangga, dan teman kerja itu baik secara moral maupun material memang membantu penyintas dan caregiver COVID-19 untuk tetap kuat dan semangat untuk menjalani hari-harinya untuk bisa sembuh dari COVID-19 sendiri. Oleh karena itu, siapapun yang bersinggungan dengan penyintas maupun caregiver dari COVID-19 sendiri hendaknya memang tidak mengucilkan maupun dan juga berusaha untuk memberikan dukungan kepada mereka, seperti itu. Selanjutnya, baik, sekian presentasi hasil penelitian dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.